Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini anak-anakku semuanya? Semoga pagi ini kabarnya baik-baik ya. Untuk pembelajaran hari ini adalah kemuhammadiyahan. Hari ini kita akan membahas tentang lambang Aisyah dan sikap yang mencontoh nilai-nilai dalam lambang Aisyah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya, kita melanjutkan pelajarannya ya. Sebelumnya Ibu akan mengingatkan kembali tentang unsur-unsur lambang Aisyah. Ada beberapa unsur dalam lambang Aisyah. Yang pertama, warna dasar hijau. Yang kedua, ada matahari. Yang ketiga, ada 12 sinar matahari. Kemudian ada sinar putih. Ada 2 kalimat syahadat dan juga ada tulisan Aisyah ya. Nah, setiap unsur yang ada di dalam lambang Aisyah ada sikap yang mencontoh nilai-nilai dalam lambang Aisyah. Misalnya tadi yang pertama adalah warna dasar hijau. Itu apa maknanya? Masih ingat anak-anak? Maknanya adalah kedamaian dan kesejahteraan. Maksudnya apa? Kedamaian dan kesejahteraan ini maksudnya itu menunjukkan cita-cita dan tujuan Aisyah, yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh yang sesuai dengan warna dasar hijau, yang sesuai dengan makna warna dasar hijau itu kedamaian dan kesejahteraan. Contohnya bagaimana? Yaitu kita misalnya menghibur teman yang sedang sedih. Kita selalu memberi manfaat kepada orang lain. Contohnya tadi, kita selalu menghibur teman yang sedang bersedih. Ya, selanjutnya unsur yang kedua adalah matahari yang bersinar 12. Apa maknanya anak-anak? Masih ingat? Ya, maknanya adalah selalu menerangi seluruh lapisan masyarakat. Sinar 12 itu melambangkan tekad dan semangat Aisyah dalam menyiarkan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Seperti tekad dan semangat sahabat Nabi Isa alaihi salam yang berjumlah 12 orang. Jadi warna putih ini melambangkan kesucian dan keikhlasan. Apa sikap yang sesuai dengan nilai dalam lambang Aisyah? Contoh sikap yang sesuai dengan lambang Aisyah yaitu kita selalu suci hati dan pikiran dan perbuatan. Kita tidak boleh misalnya selalu berburuk sangka dan mempunyai niat buruk kepada orang lain. Ya, misalnya kepada temannya, kita tidak boleh mencela teman, tidak boleh menjelek-jelekkan teman. Ya, jadi seperti itu contoh sikap nilai-nilai dalam lambang Aisyah, yaitu gambar matahari bersinar 12. Selanjutnya yang ketiga unsur lambang Aisyah itu ada di tengah lingkaran tertulis Aisyah. Ya, maksudnya Aisyah di sini diharapkan terus menyinari seluruh alam semesta. Ya, sikap yang bisa diambil yaitu selalu bersemangat dan mempunyai motivasi hidup yang tinggi sehingga menyinari lingkungan sekitar.
Contoh sikap yang sesuai dengan unsur lambang yang ada di lambang Asia, yaitu misalnya kita harus selalu semangat dalam belajar ya. Selalu semangat yang tinggi dalam belajar, misalnya semangat dalam belajar mempelajari Al-Quran, semangat di dalam belajar atau menuntut ilmu yang lainnya ya. Dan bahkan ada hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan semangat yang tinggi dalam belajar, yaitu khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya ya. Jadi anak-anak harus tetap selalu semangat belajar, apalagi belajar mempelajari Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama ya. Selanjutnya ada tulisan yang melingkar di dalam lambang Asia, yaitu bunyi syahadatain yang bunyinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Contoh sikap yang bisa diambil dari tulisan syahadatain yang terdapat dalam lambang Asia, yaitu kita selalu taat dan patuh perintah Allah dan tidak suka dengan hal-hal yang syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Misalnya ya, jika ada orang sakit, malah berobatnya bukan ke dokter, tapi malah ke dukun, itu namanya syirik ya nak. Itu namanya menduakan Allah, tidak menegakkan tauhid dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita misalnya ketika sedang sakit, sebaiknya kita berobatnya ke dokter ya, jangan ke dukun. Karena yang patut kita sembah di sini adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah sebagai wanita selalu semangat belajar, baik pelajaran umum, agama, dan keterampilan. Jadi wanita itu mempunyai hak yang sama untuk belajar dengan laki-laki ya. Jadi perempuan harus juga tetap bersemangat untuk belajar, juga mempunyai hak yang sama seperti juga laki-laki juga mempunyai hak belajar, tapi haknya sama ya. Oke. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.